Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang adab yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada hadis 2755, dan kemarin kita bahas tentang makruhnya seseorang berdiri ketika menyambut orang yang datang. Jadi misalnya saya datang, panjenengan sudah duduk di majelis menunggu saya. Tidak usah ketika saya datang panjenengan berdiri, tetap saja duduk di posisi masing-masing. Karena Rasulullah juga begitu. Kalau beliau datang di majelis, tidak ada satupun sahabat yang bergerak untuk menyambut berdiri beliau, tidak ada. Karena beliau tidak suka disambut dengan berdiri. Hadis berikutnya 2755 dari Abu Mijlaz, dia mengatakan telah keluar Muawiyah radhiyallahu an, yaitu apa? Dia sebagai khalifah. Nah, ketika keluar itu kemudian berdirilah Abdullah bin Zubair dan Ibnu Safwan ketika mereka melihat Muawiyah. Nah, berdiri untuk menghormati orang yang datang, yaitu khalifahnya datang. Faqala, maka Muawiyah menegur, ijlisa, kalian berdua duduk saja. Ini menunjukkan fadilahnya Muawiyah, Pak. Jadi Muawiyah itu seorang yang faqih, yang paham agama, sehingga dia dihormati dengan cara seperti itu. Dia malah menolak, bukan malah sombong kemudian mengatakan ayo semuanya berdiri, yang enggak berdiri harus berdiri, enggak begitu ya. Nah, makanya dalam Sahih Bukhari kita temukan bahwasanya Ibnu Abbas itu mengatakan tentang Muawiyah ini, bahwasanya Muawiyah ini innahu faqihun, sesungguhnya Muawiyah itu orang yang paham agama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memuji Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian Muawiyah mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu, barang siapa yang menyenangkannya, an, bahwasanya yatamatsallahu, tegak untuk dia, ar-rijalu, orang-orang, qiyaman, dalam keadaan berdiri menyambutnya, falyatabawwa, maka hendaklah dia itu mempersiapkan maq'adahu, tempatnya, minan nari, dari api neraka. Jadi kalau kita senang kalau dihormati dengan berdiri seperti itu, maka ini berarti ada tanda kesombongan dalam hati kita, seolah-olah orang-orang yang sudah duduk sebelum kita itu orang-orangnya lebih rendah daripada kita, sehingga ketika datang harus mereka berdiri. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang ini masalah khilafiyah, Pak. Bolehkah ada orang datang kemudian kita berdiri menyambutnya? Ada dua pendapat ya. Pendapat pertama adalah tidak usah dilakukan, itulah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, makruh atau tidak boleh. Pendapat yang kedua membolehkan, dan pendapat yang membolehkan juga ada dasarnya. Rasulullah di rumah, Fatimah datang, maka beliau berdiri kemudian marhaban, marhaban wahai Fatimah, kemudian beliau dudukkan di samping beliau. Nah, ini berarti ketika beliau berdiri menyambut nggak ada masalah. Tapi manusia bisa dibagi dua, Pak. Yang pertama, orang yang dia dimuliakan tapi sebenarnya dia tidak mencari kemuliaan. Orang yang berilmu atau orang yang soleh, jadi dia tidak menyuruh orang untuk berdiri, enggak. Hanya orang-orang senang kepada dia sehingga mereka menyambut dengan berdiri. Nah, ini enggak masalah.
Yang kedua adalah orang yang memang dia itu suka disambut dengan berdiri, berarti dia orang sombong. Nah, orang seperti itu malah nggak usah kita sambut dengan berdiri. Nah, maka yang berpendapat bolehnya khusus untuk orang-orang yang tadi ya, orang soleh, orang berilmu, yang memang tidak suka dia untuk disambut dengan berdiri. Nah, begitu ada orang malah suka disambut berdiri, malah nggak usah kita berdiri terhadap dia, karena jangan kita membantu kesombongan yang ada dalam hatinya tersebut. Berikutnya babu majaa, bab tentang fi taqlimil azfari, memotong kuku. Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan kebersihan. Sampai-sampai orang mengatakan an-nadzafatu minal iman, kebersihan termasuk dari ajaran iman atau ajaran Islam. Tapi itu bukan sabda Nabi ya. Sabda Nabi adalah hadis yang kita baca ini 2756. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun, ada 5 minal fitrah, termasuk dari fitrah. Kata-kata fitrah itu dijelaskan oleh para ulama. Al-fitrah itu adalah sunanul mursalin, sunnahnya para rasul-rasul. Kalau fitrah sendiri arti asalnya adalah penciptaan, yaitu penciptaan manusia. Ketika kita awal diciptakan oleh Allah, itu kita dalam keadaan bersih, kukunya bersih, rambutnya bersih. Nah, maka 5 dari fitrah yaitu kembalilah kepada fitrah ketika dulu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama, istihdad, mencukur bulu kemaluan. Nah, maka bersih, sebagaimana kapas kita bayi itu kan di kemaluan nggak ada bulunya. Nah, sekarang sudah dewasa ada bulunya, kembalikan seperti fitrah dulu, dibersihkan. Diambil dari kata-kata haddun yang artinya tajam, maka maksudnya dibersihkan dengan benda tajam, dengan pisau cukur dan sebagainya. Seandainya kita tidak menggunakan benda tajam, tapi benda yang lain yang merontokkan rambut juga boleh, tapi lebih utama pakai benda tajam sesuai dengan lafal hadisnya. Apakah ada benda lain yang tidak tajam yang bisa untuk merontokkan bulu? Ada. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bin nurah, menggunakan nurah. Tapi hadisnya dhaifah. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila membersihkan dirinya, maka beliau memulai dengan auratnya dulu, dilotehi, ditorehi dengan nurah. Nurah itu adalah kalau di Indonesia mungkin kayak gamping dan sebagainya, yang apabila dioleskan ke kulit, maka itu nanti bulunya mudah untuk rontok. Kemudian setelah beliau mengolesi bagian kemaluannya sendiri, wasaira jasadihi ahluh, lalu untuk bulu-bulu yang selain kemaluan itu yang membersihkan adalah istri-istri beliau. Ini hadisnya dhaif, tetapi boleh diamalkan, yaitu membersihkan dengan nurah tadi, nggak ada masalah. Yang kedua adalah wal khitan, dan khitan. Dan khitan ini hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, maka khitan hukumnya wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Maka laki-laki tidak khitan dosa, perempuan tidak khitan dosa. Untuk laki-laki khitannya adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar. Kalau sudah dipotong, maka kepala zakarnya akan terbuka. Nah, itu namanya khitan. Kalau untuk perempuan, khitan itu adalah memotong bagian ujung dari klitorisnya. Dan tujuannya supaya syahwatnya tidak begitu dahsyat sehingga akan mengganggu si perempuan itu sendiri. Ya, hukumnya apa? Wajib menurut mazhab Syafi'i. Ada 3 pendapat. Mazhab Syafi'i laki perempuan wajib semua. Mazhab Hambali dibagi 2, laki-laki wajib, perempuan sunnah. Mazhab yang lain mengatakan sunnah semuanya. Kemudian yang ketiga adalah qassus syarib, memotong kumis. Nah, kata-kata qas itu artinya memotong tapi tidak sampai pangkal. Kalau sampai pangkal itu namanya istiqsal. Nah, Nabi menggunakan kata-kata qas, sehingga paling bagus untuk kumis ini tidak dikerik. Karena kalau dikerik itu sudah istiqsal, sudah habis sampai sampai dasar-dasarnya. Tapi hendaklah pakai gunting saja. Nah, begini. Sehingga masih ada sisa-sisa. Okay? Kalau kita pegang itu masih ada ya bulu-bulu yang masih bisa dijabut. Nah, ini namanya apa? Berarti dia masih tersisa. Kemudian yang keempat adalah natful ibd, mencabut bulu ketiak.
Meskipun tidak dicabut juga sah, tetapi lebih afdalnya dicabut karena Nabi bersabda mencabut. Dan kalau dicabut itu nanti akarnya juga ikut keluar, Pak. Ikut apa? Tercabut, sehingga kotorannya itu lebih bersih. Tapi kalau hanya dicukur saja, maka akarnya masih ada di dalam, itu kotorannya masih ada, masih menyisakan bau. Tapi sudah lumayan daripada tidak dipotong sama sekali. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya orang itu kalau sudah terbiasa mencabut bulu ketiaknya tidak terasa sakit. Awalnya sakit, tapi kalau sudah dibiasakan tidak sakit. Ada seseorang di hadapan Imam Syafi'i, dia mencukur bulu ketiaknya. Kemudian dia mengatakan, wahai Imam Syafi'i, saya tahu sunnahnya dicabut, tapi saya nggak kuat sakitnya. Nah, berarti boleh ya, tapi biasakan. Kalau sudah dibiasakan, insya Allah lama-lama tidak sakit. Kemudian yang kelima adalah taklimul azfar, memotong kuku-kuku. Nah, kuku ini ada dua, ada kuku tangan, ada kuku kaki. Semuanya disunahkan untuk dipotong. Nah, dari hadis ini kita ambil pelajaran, berarti an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah ajaran Islam. Tapi hadis yang mengatakan an-nadhafatu minal iman tidak ada. Itu kalau dikatakan hadis namanya hadis palsu ya, karena Nabi tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu. Tapi isinya benar bahwasanya Islam memang mengajarkan kebersihan dari atas sampai bawah. Atas yaitu ini kumis, turun lagi ke ketiak, turun lagi ke bulu kemaluan, turun lagi ke kemaluannya, ya, turun lagi ke kukunya, ya, maka semuanya dibersihkan dari atas sampai bawah. Apakah fitrah itu cuma 5? Karena di sini Nabi mengatakan khamsun 5. Tidak cuma 5. Karena kita punya kaidah, Pak. Kaidahnya mengatakan al-adadu la mafhuma lahu. Jumlah itu tidak memiliki mafhum alias tidak untuk membatasi, sehingga fitrah tidak hanya 5. Terus kalau tidak hanya 5, apalagi? Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya 2757 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun, ada 10 minal fitrah, dari fitrah. Nah, berarti tidak hanya 5, tapi juga tidak hanya 10. Nabi sekarang menyebutkan 10. Tapi kalau kita cari apakah ada kebersihan yang lain 10 selain 10 ini? Ada. Nah, sekarang kita rinci 10 itu apa saja. Yang pertama qassus syarib, memotong kumis, tadi disisakan ya, jangan sampai ngepok. Kemudian yang kedua i'faul lihyah, memperbanyak jenggot. I'fa dari kata-kata afa ya'fu artinya banyak, maka i'fa itu memperbanyak jenggot. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-A'raf ayat 95 ya. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau. Afau itu artinya banyak. Nah, maka i'fa itu diambil dari kata-kata afau tadi. Ya, berarti memperbanyak jenggot. Memperbanyak prakteknya gimana? Karena jenggotnya nggak bisa kita tambah, Pak. Saya nunggu jenggot saya banyak juga nggak banyak-banyak. Saya berharap ada brewaan di sini, tapi nggak muncul juga, Pak. Nah, itu nggak bisa diperbanyak. Maka maksudnya adalah tarkul lihyah, membiarkan jenggot itu tidak dipotong, kecuali untuk merapikan saja. Ya, kalau merapikan namanya tahdzib, merapikan silahkan. Tapi kalau mengambil jenggot maka tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya apa kalau kita laki-laki memotong jenggot kita atau mengkerik jenggot kita? Hukumnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Mazhab Syafi'i sebagian mengatakan makruh. Imam Malik berpendapat haram karena termasuk muslah, kata Imam Malik. Muslah itu mutilasi, sama dengan kita motong telinga kita, karena telinga ini anggota tubuh kita. Jenggot ini juga anggota kita, Pak. Meskipun berbeda ya, kalau telinga dipotong nggak muncul, tapi kalau jenggot dipotong bisa muncul lagi. Itulah pendapatnya Imam Malik, keras dalam bab masalah jenggot ini. Kemudian yang ketiga adalah wasiwak, menggosok gigi. Boleh dengan kayu siwak, itu lebih afdal. Boleh juga dengan sikat gigi maupun dengan benda-benda yang lain yang bisa membersihkan gigi kita. Yang keempat wal istinsyak, yaitu memasukkan air ke lubang hidung ketika kita berwudu tadi. Kemudian kita keluarkan lagi, namanya istinsar.
Yang kelima qassul adfar, memotong kuku. Kalau tadi bahasanya taklim, memotong, nah sekarang bahasanya qassu. Sama dengan yang kumis ya. Qassus syarib, potong kumis. Qassul adfar, potong kuku. Nah, untuk potong kuku ini tidak ada aturan baku dari Nabi SAW, sehingga tidak usah dipaksakan untuk diurut-urutkan. Wong Nabi saja tidak memaksakan diurut-urut begitu. Karena sebagian orang ada yang berpendapat dimulai dari jari telunjuk kanan, setelah itu sampingnya, setelah itu sampingnya. Nah, urutan seperti ini tidak ada dalilnya, kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, sehingga nggak usah dipaksakan. Yang penting dahulukan yang kanan daripada yang kiri, karena Nabi suka mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang keenam, wa ghuslul barajim, dan membasuh barajim. Barajim itu arti asalnya akdul asabi, nih Pak, bagian kerutan dari jari kita ini, kerutan luar atau kerutan dalam. Ini kan kotoran bisa berkumpul di sini. Nah, demikian juga tempat-tempat yang terkandung padanya kotoran pada tubuh kita. Misalnya ini antara sela-sela antara jari. Kemudian misalnya lagi adalah di belakangnya telinga. Misalnya lagi adalah di selangkangan. Nah, pokoknya tempat-tempat yang biasanya kotor itu dikiaskan dengan barajim ini tadi. Kemudian yang ketujuh, natful ibd, mencabut bulu ketiak. Yang kedelapan, halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Halqun artinya mencukur, maka lebih afdalnya dicukur. Seandainya tidak dicukur bagaimana? Ya sah, sama dengan penjelasan yang di awal tadi ya. Seandainya dipotong ya sah, tapi kurang utama. Seandainya dicabut bagaimana? Ya sah, tapi kurang utama. Lebih bagusnya dicukur. Nah, anah ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan anah itu bulu kemaluan. Namanya kemaluan itu kubul, Pak. Untuk laki-laki ya zakarnya, untuk perempuan ya farjinya itu. Sementara pendapat yang kedua mengatakan anah ini mencakup kubul sama dubur. Sehingga dua bulu depan maupun bulu belakang semuanya dihalak, dicukur. Nah, terserah mau pendapat yang mana. Pendapat yang lebih populer, anah itu hanya untuk kubul saja, yaitu untuk depan saja. Kalau merasa terganggu membersihkan bulu yang ada di dubur, ya nggak usah dibersihkan, itu hanya pendapat sebagian ulama saja. Kemudian yang kesembilan adalah intiqasul ma. Intiqasul ma ini apa ini? Ya, karena ini jarang diucapkan kata-kata ini. Nah, maka dijelaskan di belakang oleh Abu Ubaid. Qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, intiqasul ma itu adalah al-istinja bil ma. Istinja menggunakan air. Nah, maka nama lainnya intiqasul ma itu adalah istinja. Nama lainnya lagi adalah al-istitabah. Ada 3 nama ya, istinja, istitabah, intiqasul ma. Maknanya sama, yaitu kalau kita sudah buang air, BAB atau BAK, maka kita gunakan air untuk membersihkan kubul atau dubur, itu namanya intiqasul ma. Nah, Nabi tadi kan mengatakan 10, tapi ini ternyata perawi hanya menyebutkan 9. Qala Zakaria, berkata Pak Zakaria perawi hadis ini. Qala Mus'ab, berkata guru saya Pak Mus'ab, nasitul asyirah, aku lupa yang ke-10 itu apa, illa an takunal matmadah, kecuali kalau yang ke-10 tadi adalah berkumur-kumur. Jadi dia berusaha ngiling-ngiling ya, mengingat-ingat apa ya yang ke-10 ya, kayaknya itu adalah berkumur-kumur. Nah, dan berkumur-kumur ini memang termasuk membersihkan. Karena ketika kita berkumur-kumur, maka kotoran yang masih tersisa di mulut kita atau di sela-sela gigi itu bisa ikut keluar. Dan berkumur-kumur ini definisinya adalah melakukan 3 hal. 1, memasukkan air ke dalam mulut. 2, mengkocok-kocok atau menggerak-gerakkan air di dalam mulut. Yang ketiga, mengeluarkan air dari mulut. Salah 2 dari 3 ini kalau sudah dilakukan, itu berkumur-kumurnya sudah sah. Misalnya kita masukkan air ke dalam mulut, habis itu tidak kita kocok tapi langsung ditelan. Nah, ini enggak cukup karena baru 1. Kalau dikeluarkan, nah itu sudah sah, berkumur-kumur namanya. Atau setelah kita masukkan kemudian kita kocok-kocok, habis itu enggak kita buang tapi malah kita telan, nah, itu juga sah. Pokoknya melakukan 2 dari 3, maka itu sudah sah sebagai berkumur-kumur. Kalau baru 1 maka belum sah sebagai berkumur-kumur. Nah, ini semuanya hendaklah kita lakukan
baik yang wajib maupun yang sunnah, karena salah satu tanda ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah melakukan perintah beliau, tidak peduli baik wajib maupun sunnah. Ya, kalau kita rinci memang ada yang wajib, ada yang sunnah. Contohnya ini tadi ini rata-rata sunnah ya. Kalau yang wajib tadi kan yang khitan tadi ya. Berikutnya babun fit tauqiti, bab tentang penentuan waktu, fi taqlimil adfar, di dalam memotong kuku, wa akhdhi syarib, dan mengambil kumis. 58. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau waqata, menetapkan waktu, lahum, untuk para sahabat, fi kulli arba'ina lailah, pada setiap 40 malam, maka harus taklimal adfar, potong kuku. 40 malam itu berarti berapa, Pak? 1 bulan lebih 10 hari. 1/3 bulan. Yang kedua, wa akhdha syarib, dan mengambil kumis, motong kumis. Yang ketiga, wa halqal anah, dan mencukur bulu kemaluan. Ini bukan berarti bahwasanya kalau belum 40 maka belum boleh dipotong, bukan. Tapi maksudnya itu adalah maksimalnya 40. Jangan sampai lebih dari 40 kuku kita belum dipotong. Itu kelewatan batas. Lah terus kapan kita motongnya? Sesuai keperluan masing-masing. Seperti saya ini, motong kuku itu bisa 3 hari sekali, Pak, karena mudah panjang. Minimal ya, 1 pekan sekali. Karena kalau 1 pekan ditinggalkan itu sudah terlalu panjang. Dan hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Shadaqah bin Musa. Adapun hadis yang sahih itu yang setelahnya, 2759, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, wuqita lana, bukan wuqita ya, waqata. Waqata, telah menentukan waktu, lana, untuk kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qassas syaribi, memotong kumis, wa taqlimal adfari, dan memotong kuku, wa halqal anah, dan mencukur bulu kemaluan, wa natfal ibti, dan mencabut bulu ketiak, itu la yutraku, tidak boleh ditinggalkan, aktsar, lebih banyak, min arba'ina yauman, daripada 40 hari. Nah, dengan lafal seperti ini, kata Abu Dawud, hadza asah, ini lebih sahih minal haditsil awal, dari hadis yang pertama tadi. Kalau hadis yang pertama tidak ada kata-kata la yutrak, tidak ditinggalkan lebih dari 40 hari. Sehingga bisa menimbulkan salah paham bahwasanya tidak boleh dipotong sebelum 40 hari. Enggak begitu ya. Nah, maka supaya tidak salah paham, kita baca hadis yang nomor 2 ini, yang ini lebih sahih. Berikutnya, babu majaa, bab tentang fi qassis syarib, di dalam memotong kuku, memotong kumis. Sebelum saya lanjutkan dalam masalah memotong kumis, ini kembali kita kepada bab yang sebelumnya tadi. Babnya adalah penentuan waktu dalam memotong kuku, maksimalnya 40 hari. Nah, sekarang pertanyaannya, hari apa disunnahkan kita itu motong kuku? Apakah ada hari tertentu untuk memotong kuku? Jawabannya adalah tidak ada satupun hadis yang sahih tentang penentuan hari tertentu untuk memotong kuku. Sehingga motong kuku itu kapan bebas. Tidak ada satu hari lebih utama daripada hari yang lain. Saya coba mencari dengan kata kunci al-adfar, yang artinya kuku. Kemudian kita cari dengan kata kunci yauma, hari, ya, hari apa yang disunnahkan. Nah, tidak muncul, Pak. Nah, makanya tadi para ulama mengatakan tidak ada satupun hari yang disunnahkan untuk memotong kuku padanya. Jadi nggak ada perintah Nabi setiap hari Jumat silahkan potong kuku, nggak ada. Nah, tapi potong kuku ini termasuk kebersihan. Sementara kita kalau mau datang Jumatan oleh Nabi disuruh kita membersihkan diri. Nah, sehingga membersihkan diri termasuk apa?
potong kuku sehingga kotoran-kotoran yang ada di kuku kita itu semuanya jadi bersih. Berikutnya bab tentang memotong kumis 2760. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, kana adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqussu memotong au qala atau rawi mengatakan ya'khudhu mengambil min syaribih dari kumisnya. Qala dia mengatakan wa kana Ibrahim dan adalah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman kekasih Allah itu juga yaf'aluhu melakukannya. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan, kata Imam Tirmidzi hasan, kata Syekh Albani dhaif. Mari kita cek di dalam kitab yang lain ya, kitab Muwatta' Malik. Awwaluman, orang yang pertama kali Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang pertama kali. Pertama kali apa? Ibrahim ya, awal. Dofa. Nah ini. Kok tidak ada ya? Dulu kita temukan di dalam riwayat Imam Malik bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang pertama kali melakukan beberapa hal. Nah ini dia. Karena adalah Nabi Ibrahim awalan nasi, pertamanya manusia, dhayyafad dhaifa, yang menjamu tamu. Wa awalan nasi, dan pertamanya manusia, ikhtatan, yang berkhitan. Wa awalan nasi, dan pertamanya manusia, qassa syaribahu, yang memotong kumisnya. Wa awalan nasi, dan pertamanya manusia, ra'as syaiba, yang melihat uban. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu belum ada uban, Pak. Pas muncul uban, pas Nabi Ibrahim. Maka dia bertanya, wahai Rabbku, apa ini kok putih-putih ini? Maka Allah menjawab, itu adalah kewibawaan wahai Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan, kalau begitu tambahlah kewibawaan saya. Nah, jadi beliau malah apa? Pengen tambah lebat apa namanya Pak? Ubannya itu. Kalau kita melihat uban, langsung cari apa? Cari semir hitam supaya raketok ubane kan ketok enom meneh. Nah, kalau Nabi Ibrahim malah tambahlah uban saya ya Allah. Nah di sini yang ingin saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu melakukan potong kumis ini memang hadisnya diperselisihkan kesahihannya, tetapi dikuatkan oleh riwayatnya Imam Malik tadi ya di dalam kitab Muwatta' Malik bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang pertama kali memotong kumis, sehingga hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi karena dikuatkan oleh riwayat tersebut. Berikutnya 2761 dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam ya'khud, barang siapa yang tidak memotong min syaribihi sebagian dari kumisnya, falaysa minna, maka dia tidak termasuk dari golongan kami." Artinya bukan adatnya umat Islam tuh panjang-panjangkan kumis sampai ngelewer-ngelewer, sampai kalau minum susu maka kumisnya ikut putih ya, karena terkena dengan susunya tadi. Nah, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mengatakan tidak termasuk golongan kami? Karena ternyata orang-orang Majusi itu suka memanjangkan. Mari kita lihat hadisnya ya. Khalifu, selisilah al-majus, orang-orang Majusi, juzus syawarib, potong kumis, wa arkhul liha, dan curekan jenggot, dibiarkan panjang. Khaliful majus,
selusilah orang-orang Majusi yang mereka malah sebaliknya, jenggotnya dikepras, kemudian kumisnya dipanjangkan, ya seperti Pak Raden panjang. Nah, itu tingkahnya orang-orang Majusi. Maka itulah sebabnya Nabi mengatakan tidak termasuk dari golongan kami, tapi termasuk dari golongannya orang-orang Majusi. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Nah, ini pentingnya kita mempelajari sabda-sabda Nabi, Pak. Sehingga kalau kita pelajari sabda-sabda Nabi, kondisi tubuh kita dari atas sampai bawah itu sesuai sunnah Nabi, dapat pahala. Tidak seperti tingkahnya orang-orang Majusi dan yang lain-lain. Kalau kita tidak pelajari hadis, mana kita tahu bahwasanya orang Majusi tingkahnya seperti itu, ya. Kadang-kadang orang itu melakukan sesuatu tapi dia tidak sadar kalau dia salah. Dipanjangkan kumisnya, dikepras jenggotnya, nggak tahu apa-apa bahwa itu salah karena nggak belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya kita belajar, ya. Apa yang sudah lalu ya biarkan, tapi kemudian kedepannya mari kita perbaiki apa yang kurang dari amaliyah kita. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang al-akhdhi, mengambil minal lihyah, dari sebagian jenggot. Boleh enggak kalau jenggotnya itu dirapikan atau diambil sebagiannya? 2762 dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah biasanya ya'khudhu, mengambil, min lihyatihi, dari jenggotnya, min ardiha, dari bagian sampingnya, wa tuliha, dan dari bagian panjangnya, ya. Jadi bawahnya dikurangi, sampingnya juga dikurangi, alias dirapikan, Pak. Tapi hadis ini kata Imam Tirmidzi hadisnya gharib, dan kata-kata gharib itu menunjukkan bahwa beliau mendhaifkan hadis ini. Dan di dalamnya ada rawi bernama Umar bin Harun. Dia seorang perawi yang muqaribul hadis. Muqaribul hadis itu yang hadisnya sedang-sedang, tidak terlalu kuat tapi juga tidak lemah. Kemudian hadis ini kata Syekh Albani, hadis ini adalah hadis yang palsu, ya. Maka saya kasih tanda bintang di sini. Ini untuk tanda bahwa hadisnya dianggap palsu oleh Syekhul Albani rahimahullah. Lah terus kalau hadisnya palsu, apakah ada yang sahih dalam bab ini? Ada, tapi perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar kalau sedang umrah atau haji, kemudian melakukan tahallul, itu kan gundul kepalanya, Pak. Nah, selain gundul kepalanya, itu beliau pegang jenggotnya. Apa yang lebih dari genggamannya itu dipotong. Nah, makanya termasuk bab merapikan jenggot. Beda dengan menghabisi jenggot. Nih, kalau menghabisi jenggot itu tadi yang sesuai dengan orang-orang Majusi. Kalau hanya merapikan, biar rapi, biar tidak semerbak ke sana kemari, maka tidak ada masalah. Seperti itu dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang i'fa'il lihyah, memperbanyak jenggot alias membiarkan jenggot, jangan dipotong kecuali kalau untuk merapikan saja. Ini untuk para laki-laki, karena perempuan tidak muncul jenggotnya. Dan Aisyah mengatakan, qalat Aisyah, berkata Aisyah, Allahul ladzi jammalar rijala bil liha. Allah itu telah menggantengkan kaum laki-laki dengan jenggot. Jadi jenggot itu ganteng, Pak. Kenapa dipotong? Enggak usah dipotong, gantengnya hilang. Perempuan cantik, laki-laki ganteng. Gantengnya di mana? Jenggot ini ganteng. Kata Aisyah radhiyallahu anha. 763 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhfu, potonglah asyawariba, kumis-kumis, wa'fu, dan perbanyaklah al-liha, jenggot-jenggot." Nah, kemari kita lihat apa makna dari uhfu ini. Karena para ulama berselisih pendapat bagaimana cara kita membersihkan kumis kita. Apakah dikepras sampai habis ataukah disisakan sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Dhahaba katsirun minas salaf, banyak dari ulama salaf yang berpendapat tentang memotong kumis itu istisalihi, dicukur habis, wa halqihi, dicukur, karena sabda Nabi uhfu wanhaku. Nah, berarti kata-kata uhfu itu artinya apa? Dikepras habis, berarti dikerik begitu. Dan ini adalah pendapat ulama-ulama Kufah,
Ulama Kufah ini rata-rata mazhab Hanafi. Sementara banyak dari mereka melarang untuk mencukur kumis, dan itulah pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Bahkan Imam Malik berpendapat orang yang mencukur kumisnya sampai habis, dikepras habis, itu adalah perlu dikasih pelajaran ya, dikasih hukuman gitu supaya tidak dia melakukan lagi. Maka ringkasnya masalah ini khilafiyah di antara para ulama kita. Kalau menurut mazhab Hanafi ya, maka ini adalah dikepras kumis ini. Asyarib ya, kumis itu menurut pendapat pertama mazhab Hanafi dikepras habis. Sementara menurut pendapat yang kedua yaitu Imam Malik, demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya tidak dikepras habis kumis itu tapi disisakan. Sehingga prakteknya adalah untuk kumis jangan dikerik tapi dipotong dengan gunting. Karena dipotong dengan gunting itu masih ada sisa-sisa kita rasakan dalam ketika kita sentuh seperti ini. Tapi ya karena ini sama masing-masing ada dalilnya, ya silahkan pakai yang mana. Kalau kita pakai dalil yang di awal, kos, itu berarti dipotong, tidak dikerik. Tapi kalau kita pakai dalil yang kedua, dikepras, berarti dikerik. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis yang kos lebih awal, sementara hadis yang ini disebutkan nomor 2. Bisa jadi ini isyarat dari beliau yang lebih sahih adalah yang pertama tadi, yang pakai kata-kata kos. Dan itu sesuai dengan perbuatan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau cukur kumisnya itu tidak sampai habis, karena beliau itu kalau marah itu sampai ngelinting kumisnya. Berarti masih ada sisa kumis yang ada di atas bibir beliau. Berikutnya 764 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam amarana, menyuruh kami bi ihfa'is syawarib, untuk mengkepras kumis-kumis, wa ifa'il liha, dan membiarkan atau memperbanyak jenggot-jenggot. Apa yang belum kita lakukan, mari kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan, mari kita niatkan untuk ibadah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita potong kumis niatnya mentaati perintah Nabi, ada pahala. Tapi kalau kita potong kumis niatnya tidak ada niatan taat kepada Nabi, ya hanya karena kebiasaan saja. Iku wis biasaku setiap hari Jumat saya potong, enggak ada pahalanya. Karena pahala itu dilihat kepada niatnya. Niatnya apa? Maka ada ungkapan ulama mengatakan al-fariq bainal 'adah wal ibadah an-niyah. Yang membedakan antara adat atau ibadah itu niatnya. Kita menutup pintu malam-malam, Pak, sebelum tidur. Tujuannya apa? Oh, ini sudah adat saya setiap malam begini. Berarti nggak ada pahalanya. Kalau pengen ada pahala bagaimana? Pas ngunci pintu malam-malam itu kita niatkan ini perintah Nabi. Malam disuruh nutup pintu. Ada pahalanya. Baca bismillah, karena sunnahnya adalah nutup pintu dengan membaca bismillah. Berikutnya, babu ma jaa fi, bab tentang wad'i, meletakkan ihdar rijlain, salah satu dari dua kaki, alal ukhra, di atas kaki yang lain, mustalqiyan, dalam keadaan dia rebahan atau berbaring, telentang. 2765 dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwasanya dia ra'a, melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan, dalam keadaan telentang, fil masjid, di dalam masjid, wadi'an, meletakkan ihda rijlaihi, salah satu dari kedua kakinya, alal ukhra, di atas kaki yang lain. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya boleh seseorang itu telentang dalam kondisi menaruh satu kaki di atas kaki yang lain, seperti ini. Kita pakai sarung, kemudian kalau kita membuka kaki begini, itu nanti bisa terkena angin, Pak, sarungnya akhirnya terbuka. Supaya nggak terkena angin gimana? Dijepit kakinya di atas kaki begini, sehingga insya Allah aman dari tersingkap. Maka Nabi melakukan ini zahirnya wallahu alam ya, karena supaya tidak tersingkap aurat beliau. Nah, bab ini bertentangan dengan hadis berikutnya.
Hadis berikutnya justru malah melarang seperti itu. Bab ma jaa fil karahiyah, bab makruhnya fi dzalika, melakukan hal tadi. 2766 dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stalqa, apabila berbaring ahadukum salah satu kalian ala dhahri, pada punggungnya alias telentang tadi, fala yadha, maka jangan menaruh ihda rijlaihi, salah satu dari kedua kakinya, alal ukhra, di atas kaki yang lain." Jadi ini kok hadisnya bertentangan? Gimana ini, Pak? Dua hadis kalau bertentangan, kita lihat. Kalau dua-duanya dhaif, nggak usah dibahas, karena dhaif nggak bisa jadi dalil. Kalau satunya dhaif, satunya sahih, nggak usah dibahas. Yang dipakai yang sahih saja. Yang dhaif nggak bisa dijadikan dalil. Nah sekarang kalau semuanya sahih, seperti dalam hadis ini, Nabi melakukan, ini sahih. Nabi melarang, ini juga sahih. Nah, kalau sahih sama sahih bertentangan, harus kita kompromikan. Nah, maka komprominya bagaimana? Yang dilarang ini adalah kalau kita meletakkan kaki di atas kaki yang menyebabkan aurat tersingkap. Contohnya gimana? Jegang. Jadi kita berbaring di masjid, kemudian kaki kita tekuk begini. Nah, setelah itu kita naikkan kaki satunya di atas kaki ini. Ini kalau menyebabkan auratnya tersingkap, orang pakai sarung, kalau posisi begini nih, kadang-kadang sarungnya yang bawah itu terbuka, Pak, sehingga malah kelihatan auratnya, ya. Nah itu yang dilarang. Maka ringkasnya, kalau memperlihatkan auratnya itu dilarang, kalau tidak memperlihatkan auratnya, bahkan menjaga auratnya, itulah yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ringkasnya, bab ini bicara tentang menjaga aurat. Bagaimana posisi kita ketika memakai sarung atau ketika kita tidur, itu hendaklah dijaga sampai aurat kita tidak ada yang tersingkap. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tadi membawa santri-santri, santriwati, ya, sehingga kita minta izin langsung akan menjemput mereka. Assalamualaikum. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.